warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Samsina Rahmia, STP MSI, NIDN 0924088004, NUPTK 0156758659230153. Bagian ini dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khusus sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya adalah salah satu dosen tetap pada jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pengawetan, di mana mata kuliah ini disajikan pada semester 4 dengan bobot SKS 3. Strategi perkuliahan yang saya gunakan yaitu tatap muka. Yang pertama adalah kegiatan presentase materi kuliah berdasarkan topik-topik mingguan yang telah disajikan pada RPS. Yang kedua, diskusi kelas. Yang ketiga, praktikum. Yang keempat, penugasan. Dan yang kelima, tugas presentase. Adapun non tatap muka disajikan dalam tugas individual, yaitu membuat makalah yang disesuaikan dengan materi bahasan mingguan pada EPS. Mata kuliah ini berisi tentang prinsip-prinsip pengolahan dan pengawetan hasil pertanian, teknik pengawetan pengolahan hasil pertanian, faktor-faktor kerusakan hasil pertanian, penyebab kerusakan hasil pertanian, cara mencegah kerusakan hasil pertanian, penyimpanan hasil pertanian, jenis-jenis kerusakan hasil pertanian, produksi hasil pertanian, masa kadaluarsa, dan distribusi hasil pertanian. Selanjutnya untuk CPL mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa, merancang, dan mengaplikasikan metode pengolahan hasil pertanian dan prinsip-prinsip pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya, CPMK pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mempelajari prinsip-prinsip penanganan dan pengolahan hasil pertanian, teknik pengawetan dan pengolahan hasil pertanian, sterilisasi, faktor-faktor kerusakan hasil pertanian, dan distribusi hasil pertanian. Komponen dan bobot penilaian yang saya gunakan yaitu ujian tengah semester sebanyak 15%, ujian akhir semester 15%, praktikum 50%, tugas-tugas 15%, partisipasi kelas 15%, dengan total 100%. Metode pembelajaran yang saya gunakan: 1. Ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat praktikum. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu software dan hardware, di mana software ini terdiri dari Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint, sedangkan hardware itu terdiri dari laptop maupun LCD. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengolahan dan pengawetan, yang saya sajikan dalam bentuk metode ceramah interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Karena ini adalah hari awal pertama pertemuan, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian atau definisi dari pengawetan. Jadi pengolahan dan pengawetan pangan ya. Jadi sebelum bahan pangan itu diolah, maka harus dilakukan dulu proses pengawetan. Nah, pengawetan itu sendiri definisinya adalah makanan yang dapat, ya, ilmu yang berkaitan dengan proses pengawetan makanan agar tidak cepat mengalami pembusukan, karena biasanya bahan pangan itu ketika dipanen dia masih mengalami proses fisiologi ya, proses pemasakan. Ya, contohnya itu pada
buah pisang ya, setelah dipanen, ya umurnya sudah siap dipanen, maka biasanya kok disimpan di rumah, dia akan mengalami proses pemasakan ya. Nah, berarti bahan pangan itu, buah pisang itu masih mengalami proses fisiologi, proses pematangan, sehingga menjadi bahan pangan yang cepat mengalami pembusukan ketika dia tidak mengalami proses pengawetan. Sehingga ya, dengan pengawetan ini memungkinkan bahan pangan itu bisa disimpan lebih lama dan memiliki nilai tambah ya. Jadi ketika bahan pangan itu disimpan mengalami proses pengawetan, apakah itu pengeringan atau mungkin dengan suhu tinggi, suhu rendah ya. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Sehingga bahan pangan ini memiliki daya simpan dan bisa digunakan lebih lama ya. Ya, bahan pengawetan itu sendiri adalah untuk meningkatkan daya simpan makanan. Jadi tujuannya dari pengawetan itu adalah untuk meningkatkan daya simpan bahan pangan ya. Ya, biasanya kalau di rumah kita mengawetkan seperti tadi itu pisang yang sudah masak, kemudian dilakukan proses pengeringan. Nah, itu adalah salah satu dari metode pengawetan bahan pangan ya, sehingga bisa memperpanjang umur simpannya dan bisa memiliki nilai tambah. Jadi ketika pisang itu dikeringkan, diawetkan, ya apakah dia bisa langsung ditepungkan atau bisa langsung diolah menjadi bahan pangan, yaitu tergantung dari penggunaannya ya. Ya, tujuan dari pengawetan itu adalah untuk menunda proses dekomposisi mikroba, ya, mencegah masuknya mikroorganisme atau menghilangkan mikroorganisme yang sudah ada dalam bahan pangan. Jadi kalau bahan pangan itu memiliki kadar air yang tinggi, tentu saja mikroorganisme itu paling cepat mengalami proses pembusukan ya, karena adanya mikroorganisme. Jadi pengawetan itu adalah untuk mencegah masuknya mikroorganisme, kemudian menghilangkan mikroorganisme. Ya, perebusan ini adalah salah satu pre-treatment sebelum proses pengawetan dilakukan ya. Contohnya itu misalnya kalau kita melakukan proses pengeringan pada umbi-umbian, biasanya itu ubinya dicelupkan dalam air panas dulu atau direndam dalam air panas. Itu adalah salah satu proses dari blanching ya, atau perebusan. Ya, kemudian yang kedua adalah menunda, yaitu tadi penundaan dekomposisi bahan kimia ya, dengan menghancurkan enzim. Jadi setiap bahan pangan itu punya yang namanya enzim. Ya, enzim ini kalau dia bereaksi dengan mikroorganisme maka akan mengalami proses pembusukan ya pada bahan pangan. Jadi contohnya itu kalau misalnya buah apel teroksidasi ya, ketika dikupas kulitnya itu kan cepat mengalami pencoklatan ya. Ya, itu adalah karena adanya enzim dalam bahan pangan itu. Enzim yang namanya polifenol oksidase. Jadi ketika enzim PO, polifenol oksidase itu bereaksi dengan udara, maka akan menyebabkan terjadinya proses pencoklatan pada bahan pangan ya. Contohnya tadi itu apel atau pisang. Sehingga bisa mengalami yang namanya proses pembusukan. Ya, beberapa tipe dari pengawetan bahan pangan ya menggunakan ini tadi ya, menggunakan temperatur rendah. Jadi ada sampai dengan 0 derajat Celcius atau minus di bawah itu ya, di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian menggunakan temperatur tinggi di atas 100 derajat. Itu ada juga proses pengawetannya. Kemudian menggunakan prosedur pengalengan ya. Kemudian yang ini metode pengeringan, kemudian dengan konsentrasi gula dan garam. Jadi gula dan garam itu adalah salah satu bahan pangan dalam proses pengawetan. Kemudian dengan bahan kimia dan pengawetan dengan radiasi ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang tipe pengawetan bahan pangan menggunakan metode pengeringan ya.
yang biasanya umum dilakukan. Ya. Jadi ketika bahan pangan itu terpapar oleh sinar matahari, maka akan mengalami proses dehidrasi ya, atau penguapan dalam makanan ya. Jadi hal ini untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan ya, mencegah pembusukan makanan. Jadi kalau bahan pangan dikeringkan, maka itu akan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Dengan demikian bisa mencegah proses pembusukan pada bahan pangan dengan metode pengeringan. Nah, pengeringan ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam proses pengawetan bahan pangan ya, dan itu sudah lama metodenya pengeringan itu, dan paling sederhana. Jadi paling umum dan paling sederhana. Kadar air itu adalah salah satu bahan penyusun dalam bahan pangan itu yang paling besar ya. Kalau untuk buah-buahan dan sayuran itu sampai 80% kadar airnya. Sehingga proses pengeringan ini perlu dilakukan karena bahan pangan itu sangat tersusun, sangat tinggi kadar airnya ya. Sehingga dengan pengeringan ini dilakukan itu adalah untuk menurunkan kadar air bahan pangan ya, sampai mencapai kadar air yang aman untuk disimpan dan untuk proses lebih lanjut. Misalnya ya tadi ya, proses penepungan, kalau misalnya ubi kemudian dikeringkan, apakah dia langsung dikonsumsi atau diolah, atau bisa juga diolah menjadi tepung ya, untuk bisa memiliki nilai tambah. Ya, kemudian ya selain kadar air, juga pengeringan itu bisa mengurangi aktivitas air. Ya, dengan aktivitas air ini maka pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme pembusuk itu bisa dinonaktifkan atau diperkecil. Kenapa kita melakukan pengeringan? Ya, yang pertama adalah untuk menurunkan kadar air bahan tadi ya, yang saya sebutkan bahwa bahan pangan itu terdiri dari komposisinya adalah air yang paling besar ya. Jadi tujuan pengeringan itu adalah untuk menurunkan kadar air. Kemudian ketika airnya sudah berkurang, maka pertumbuhan mikroorganisme itu dan aktivitas enzim itu bisa dikurangi ya, bisa dicegah. Kemudian ya, kalau airnya sudah berkurang, maka volumenya akan berkurang juga, sehingga akan memudahkan dalam proses transportasi ya. Seperti gabah kalau dikeringkan, kalau dia masih basah kan masih berat ya. Ya. Setelah dia dikeringkan, maka airnya berkurang, tentu akan memudahkan dalam proses pengepakan dan transportasi. Ya, kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan daya simpan. Ya, daya simpannya lebih lama. Dan yang kelima adalah meningkatkan nilai ekonomi produk. Jadi yang proses pengeringan ya. Jadi proses pengeringan itu bisa terjadi karena adanya 5 komponen ya. Yang pertama itu adalah suhu, kemudian tekanan udara, laju kecepatan aliran udara, luas permukaan bahan, dan kadar air bahan. Jadi kalau kelima komponen ini tidak terdapat dalam proses pengeringan, maka proses pengeringan itu tidak bisa terjadi ya. Jadi harus ada. Jadi ini produk pangan yang dikeringkan terkena oleh udara panas, ini ya, tekanan udara, sehingga terjadi uap air yang ada dalam bahan pangan itu berpindah dari dalam bahan pangan ini ya ke permukaan. Jadi uap air yang ada dalam bahan pangan ini ketika dia terkena udara panas selama proses pengeringan, maka uap airnya akan berpindah ke permukaan bahan. Nah, ketika uap air itu pindah ke permukaan bahan, maka terjadi proses penguapan ya. Jadi airnya menguap keluar. Sehingga bahan pangannya ini yang tadi ya, proses perpindahan panas dan massa dalam bahan itu terjadi secara simultan. Jadi kalau udara panas terkena bahan, secara bersamaan juga massa uap air itu akan mengalami penguapan air. Sehingga terjadi yang namanya transfer panas dari media pemanas ke bahan pangan. Dan perpindahan massa uap air dari bahan ke udara yang namanya penguapan air. Jadi ini namanya penguapan ya. Jadi perpindahan massa uap air dalam bahan
udara itu namanya penguapan air. Bisa dipahami? Nah, sekarang saya yakin kalian pernah melakukan yang namanya penjemuran apa pengeringan ya? Bisa dibedakan? Kira-kira bisa dibedakan antara penjemuran dan pengeringan? Ya, kita lihat ya pengertiannya seperti apa. Kalau pengeringan apa, penjemuran seperti apa. Ya, terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari proses pengeringan dan penjemuran. Kalau kita lihat penjemuran, ya, kalau penjemuran itu kan matahari langsung ya, sehingga energinya itu gratis, tidak perlu dibeli. Kemudian ya, tidak perlu menggunakan pengetahuan yang tinggi, tinggal dijemur saja. Tidak perlu bilang, oh harus seperti ini, tidak ya. Jadi kemudian mudah pengerjaannya ya. Itu kelebihan dari proses penjemuran. Kekurangannya itu adalah ya tergantung pada cuaca. Kalau kondisinya cuacanya lembab atau hujan, ya pasti tertunda ya proses penjemurannya. Kemudian memerlukan pengawasan yang ekstra. Kalau misalnya bagaimana dengan pengeringan? Ya kalau pengeringan itu menggunakan alat. Ya alat ya. Kalau mekanis itu berarti dia menggunakan alat. Kelebihannya ya kalau menggunakan alat pengeringannya lebih cepat. Kenapa demikian? Kenapa kalau penjemuran itu ya lebih lama? Kalau dengan alat pengeringannya lebih cepat. Bisa diatur waktunya. Kalau misalkan kalau penjemuran itu kan dia pakai sinar matahari, otomatis kita bisa mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 misalkan. Sedangkan kalau untuk alat dia bisa dimanapun dan kapanpun, karena kita ada waktu ataupun ada alat penyambungnya itu seperti itu. Ya, jadi kalau pengeringan dengan alat itu lebih cepat karena proses pemanasannya itu, jadi kalau menggunakan alat ya, misalnya alatnya begini, panas yang masuk ke dalam alat ini kan terkumpul ya, terkumpul sehingga menyebabkan produk itu lebih cepat mengalami penurunan kadar air ya, dibandingkan dengan yang dijemur. Ketika udara panas itu mengenai bahan, maka panasnya itu akan tersebar kemana-mana ya, tidak berkumpul dalam satu titik, sehingga kenapa tadi itu ya betul tadi ya dikatakan temannya bahwa kalau dengan menggunakan penjemuran ya waktunya lebih terbatas, sedangkan dengan alat itu ya bisa dimanapun dan kapanpun ya. Tidak perbedaan antara kadar air dan, jadi ada tadi ya saya sebutkan ada dua komponen dalam bahan pangan itu yang harus diperhatikan, yaitu kadar air dan aktivitas air atau water activity. Ya, kadar air adalah kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan, atau ya istilah aslinya itu adalah moisture content. Sedangkan aktivitas air itu adalah ketersediaan air dalam bahan pangan. Ya, terkait dengan kadar air ini sebentar kita akan menghitung bagaimana cara mendapatkan kadar air ya dalam bahan pangan. Jadi ada dua, kita hitung berdasarkan kadar air basis basahnya, atau yang kedua bisa menggunakan kadar air basis kering. Ya, jadi wet basis dan dry basis, basis basah dan basis kering. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, rumusnya seperti ini ya persamaannya. Perhitungan kadar air. Untuk kadar air basis basah itu rumusnya adalah berat air dibagi dengan total berat bahan dikali dengan 100%. Sedangkan untuk kadar air basis keringnya, berat air jadi sama ya, berat air dibagi dengan berat padatan. Ya, kita lihat pengertian dari total berat bahan. Berat bahan itu adalah berat padatan itu adalah berat bahan dikurang dengan berat air. Jadi berat padatan ini adalah berat bahan dikurang dengan berat air.
Sedangkan berat air itu adalah berat awal sebelum dikeringkan dikurangi dengan berat akhir setelah dikeringkan. Bisa dipaham? Ya. Mari kita lihat contoh penggunaannya ya. Ya, misalnya produk pangan yang dikeringkan dalam sebuah alat pengering yang namanya tray dryer itu memiliki berat awal 85 gram dan berat akhirnya itu setelah dikeringkan menjadi 35 gram. Hitunglah kadar air, ini kadar air ya, kadar air bahan tersebut. Ada yang bisa? Ada yang bisa menghitung berapa kadar air dengan berat awal 85 gram? Kemudian setelah dikeringkan, berat akhirnya itu menjadi 35 gram. Yang ditanyakan adalah kadar air basis basah. Tadi rumusnya seperti jadi berat air dibagi dengan berat padatan ya, tadi rumusnya dikali dengan 100%. Berapa berat airnya? Berat air tadi itu rumusnya adalah berat awal iya dikurang berat akhir. Terus bagaimana cara mendapatkan berat airnya, Ibu? Berat Kalau untuk mendapatkan berat bahan kan berat bahan untuk mendapatkan yang kepadatannya kan berat bahan dikurang berat air. Berat bahan dikurang berat air. Terus pertanyaannya adalah ada yang sudah jelas? Jadi jawabannya tadi adalah 58% ya. Ya. Oh, ini contoh yang kedua sudah ada jawabannya, jadi tidak usah. Tinggal dianalisis saja ya, apakah sudah betul atau tidak. Misalnya contoh yang kedua ya, 1 kg gaba dikeringkan dengan kadar air 20% basis basah. Yang ditanyakan, jadi ini bukan kadar air ditanyakan, tapi berapa padatan dan berapa airnya. Ya. Jadi rumusnya itu dibolak-balik. Ya, kita lihat kalau pertanyaannya adalah ini basis basah ya. Jadi berat air dibagi dengan total berat bahan dikali 100%. Nah, kadar airnya sudah diketahui 20%. Yang ditanyakan adalah berat air dibagi dengan total berat bahan 1 kilo dikali dengan 100%. Ya, sehingga ya persennya mati kena sama, tinggal 20 ya, 100 dikali A ini adalah air. Nah, sehingga bisa didapatkan airnya itu adalah 0,2 kilo. Kalau airnya 0,2 kilo berarti yang selebihnya itu adalah padatan ya. Nah, karena dia jumlahnya 1 kilo berarti 1 dikurang 0,2 sehingga padatannya itu adalah 0,8 kilo. Dan ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam proses perdagangan ya. Biasanya di pasar-pasar itu menggunakan ya basis basah, bukan basis kering, karena lebih bisa memahami berapa jumlah kadar air yang terdapat dalam bahan pangan. Jadi nanti tugasnya di rumah itu adalah menghitung
berat air dan berat padatan. Ya, dengan jagung sebanyak 300 kilo, kemudian kadar airnya ya 30%. Maka yang ditanyakan itu adalah hitunglah berapa berat air dan berapa berat padatan. Ini tugas di rumah ya, nanti pekan berikutnya dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum jelas dari materi yang saya sampaikan hari ini? Ini bertanya, tadi itu ada yang pakai lapisan tipis ya Ibu? Pengeringan lapisan tipis ya. Itu apa yang dimaksud pengeringan lapisan tipis? Ya, jadi dalam pengeringan itu ada yang namanya proses pengeringan lapisan tipis ya, dan lapisan tebal ya. Lapisan tipis itu artinya produk yang dikeringkan itu hanya satu lapisan saja ya. Nah, kalau lapisan tebal berarti ada beberapa lapisan yang dikeringkan ya. Misalnya 3 atau sampai 2 lapis. Nah, yang paling umum digunakan itu dan paling mudah untuk menghitung kadar airnya itu adalah menggunakan proses pengeringan dengan lapisan tipis. Karena satu lapis saja ya. Artinya proses pengeringannya lebih cepat kalau lapisan tipis dibandingkan dengan ini 3 lapis atau 2 lapis. Jadi ada lapisan tipis, 1 lapisan. Kalau lapisan tebal itu bisa 2 sampai 3 lapis. Produk yang dikeringkan ya, ditumpuknya itu 3 lapis. Bisa dipaham? Tujuannya adalah untuk pengawetan, daya simpan lebih lama karena punya kadar air yang lebih tinggi. Kalau yang kadar air lebih rendah itu bahan pangan sepertinya tidak ada ya, karena rata-rata kan bahan pangan itu seperti beras, padi-padian atau biji-bijian itu 60% kadar airnya. Kemudian kalau di ekspor itu mutu beras itu harus mencapai 14%. Nah, bagaimana caranya beras ini bisa diekspor keluar kalau bahan pangannya itu tidak dilakukan proses pengeringan ya? Sehingga proses pengeringan ini adalah metode yang paling umum dan paling sering dilakukan dalam proses pengawetan bahan pangan. Jadi sebelum pertemuannya saya akhiri, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa pengeringan ini adalah metode pengawetan yang paling umum dilakukan dan sangat praktis ya. Dan pengeringan ini juga adalah salah satu metode untuk melakukan pengawetan sehingga bahan pangan itu bisa lebih lama daya simpannya. Jadi pekan depan kita akan bahas terkait dengan setelah proses pengeringan ini ada yang namanya metode blanching ya. Metode blanching ini adalah pre-treatment dalam proses pengeringan. Jadi sebelum dikeringkan bahan pangan biasanya ada perlakuan awal yang bisa dilakukan sehingga pengeringan itu bisa lebih cepat, apalagi kalau dengan menggunakan alat ya. Ya, nanti kan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini materinya saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Semoga sehat-sehat semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.